Saudara-saudara, Shalom. Senang sekali orang boleh baku dapa lagi di program Baku Kasih Kuat Iman di edisi saat ini. Dan sebelum orang mau baca dan renungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami bersuka cita, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus menyatakan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini di program Baku Kasih Kuat Iman, kami hendak kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama. Dengan penuh kerendahan kami mohon Tuhan tolong kami semua supaya firman yang diberitakan benar-benar boleh kami mengerti, kami hayati, dan kami hidupi dalam anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu supaya kehidupan kami selalu terarah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 berbunyi begini. Riwayat Nehemia bin Hakaya. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yehuda yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Torang semua bahagia sekali, sukacita sekali torang hidup ini, kalau torang setia dengar dan belajar firman, kong jaga backing itu dalam torang hidup sehari-hari. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau misalnya pendeta mau bertanya pada orang,
Apakah torang senang kalau ada orang tidak percaya pada torang? Nah, tentu torang akan bilang, nyanda no. Torang ni mau kalau orang-orang yang tidak percaya pada torang, iya toh? Pendeta juga akan bilang begitu. Pendeta juga tentu tidak suka kalau orang tidak percaya pada pendeta. Sebab apa, saudara-saudara? Kalau orang tidak percaya pada torang, apa bedanya torang ini dengan serigala? Itu serigala, saudara-saudara, biar semua kasih pakai bulu apa lagi, bulu domba, bulu kambing, atau bulu binatang-binatang lain yang tidak berbahaya. Maka kalau orang so tahu dia serigala, pasti dorang mau jauh. Pasti dorang ini mau dekat. Karena apa? Sekali serigala, tetap dia bahaya. Kecuali gambar serigala atau serigala mati, itu tidak berbahaya. Mar kalau itu serigala dia masih hidup, wah pasti bahaya. Bayangkan saudara-saudara, kalau orang so dianggap seperti serigala, tidak dipercaya, bahkan ditakuti. Karena orang tidak dipercaya, apa semua yang orang mau bilang orang tidak percaya. Apa semua orang mau backing orang tidak percaya. Kemana-mana orang mau pergi, orang tidak percaya. Di mana-mana orang hadir, orang tidak percaya. Setengah mati kalau begitu. Iya toh? Nah, saudara-saudara, karena itu orang memahami betapa pentingnya itu satu kepercayaan. Betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan. Mahal sekali. Coba orang bayangkan, saudara-saudara, sementara orang sekarat, mungkin karena ada anfal jantung atau ada kena darah tinggi, orang sobo bataria minta tolong pak orang, karena orang tahu orang pambadusta, pamputar bale, orang anggap orang cuma baku sedu, padahal sekarat, karena orang biasa jabat dusta, orang sudah percaya, akhirnya nanti orang somati baru, oh betul kutek dia. Ternyata betul dia anfal. Ternyata dia tadi sekarat. Akhirnya sekarang so mati. Itu no DP buah kalau orangnya tidak percaya. Nah, sekarang pertanyaan for orang adalah bagaimana supaya orang bisa dipercaya orang? Bagaimana supaya orang boleh percaya? DP jawaban pendek, saudara-saudara, integritas. Integritas maksudnya adalah kalau apa yang orang jaga bilang, mesti itu juga yang orang jaga backing kata. Jangan orang bilang A, orang backing B. Nah, kalau orang apa yang orang jaga bilang, kong nyandak orang jaga backing, saudara-saudara, lama-lama orang sudah mau percaya pada orang. Iya toh? Nah, saudara-saudara, lewat firman Tuhan di saat ini, orang baku dapat dengan satu tokoh Alkitab yang menarik, yang luar biasa, yang hebat. DP nama Nehemia. Saudara-saudara, Nehemia merupakan tokoh Alkitab yang hebat, yang menarik, karena beberapa alasan kalau menurut pendeta. Yang pertama, karena Nehemia boleh jadi orang kepercayaan raja. Mungkin seorang mau bilang, oh, kalau mau jadi kepercayaan raja kan banyak. Iya betul. Tapi Nehemia ini beda, saudara-saudara. Nehemia ini, dia itu orang tawanan yang orang Persia ada bawa dari Babel. Setelah Babel, orang Persia kasih kalah. Jadi ini Nehemia ini orang tawanan sekaligus orang asing yang ada di Persia. Nah, sekarang tawanan orang asing kok boleh jadi kepercayaan raja, tentu itu luar biasa, ya toh, tentu itu hebat. Bagaimana dia cerita sampai seorang tawanan kong seorang asing di negara besar yang dia nama Persia itu boleh jadi kepercayaan seorang raja, boleh jadi orang kepercayaan di dalam lingkungan istana? Dia jawaban, karena Nehemia orang yang berintegritas. Kenapa dia berintegritas? Karena dia takut pada Tuhan. Karena dia dengar-dengaran pada Tuhan.
Karena dia takut dan dengar-dengaran Pak Tuhan, akhirnya dia kelakuan, dia cara hidup adalah melakukan semua yang baik dan benar. Nyandak tuh bengko-bengko, nyandak tuh putar-putar ke sana kemari, tetapi lurus jalan hidupnya, dia melakukan semua yang bagus, yang baik dan yang benar. Akhirnya dia dipercaya oleh raja dan istana. Dan bukan main-main Bapak Ibu, dia dipercaya sebagai seorang juru minum raja. Kalau jadi juru minum raja di istana, kalau mau berpikir dalam alam berpikir orang-orang istana, pertama kata dia mesti kerabat dekat raja, mesti bersaudara dengan raja. Kedua yang betul-betul orang yang raja percaya. Sebab ini menyangkut nyawa, menyangkut hidup matinya raja. Jadi ini boleh sembarang orang di situ, ya toh. Nah, saudara-saudara, Nehemia bisa dipercaya raja karena dia itu orang baik, orang benar, orang jujur, orang yang punya integritas yang tinggi. Yang kedua, yang menarik dari Nehemia sehingga dia disebut orang hebat adalah karena dia punya rasa solidaritas dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama, terutama tuh orang-orang yang susah, yang menderita. Saudara, ini Nehemia sebagai seorang kepercayaan raja, orang bisa menduga, tentu dia hidup so mapan, tentu dia so nyaman. Ya toh banyak doi hidup di lingkungan istana, pasti dia so nyaman, dia hidup so senang. Mar walaupun dia hidup seperti itu, saudara-saudara, waktu dia dapat dengar bahwa dia saudara-saudara, dia tanah air sedang menderita, hancur, porak-poranda, dia hati merasa sedih. Dia bersusah hati. Bayangkan, dia sampai berhari-hari, dikatakan sampai berhari-hari dia berpuasa, berkabung, menangis. Nah, yang hebat dari Nehemia, dia tidak cuma sampai diprihatin, saudara-saudara, tapi dia membawa segala keprihatinannya kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Ini betul-betul merupakan suatu wujud keprihatinan dan solidaritas yang tinggi Nehemia pak orang-orang lain yang menderita, pak dia saudara-saudara dan bangsa yang sedang menderita pada waktu itu. Dan yang ketiga, kenapa ini Nehemia hebat, kenapa dia ini pribadi yang menarik? Karena Nehemia selalu memandang kepada Tuhan. Nehemia selalu bawa dia pergumulan dan persoalan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya cuma Tuhan satu-satunya yang dapat membebaskan penderitaan dia saudara-saudara, yang dapat membebaskan penderitaan dia bangsa. Dan saudara-saudara, dia datang ke Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa, minta tolong Tuhan. Tuhan, lihat akan ngapain bangsa ini. Memang kita tahu ini bangsa ini pemalawang, ini bangsa ini pemberontak. Tapi ingat akan Tuhan janji pada orang nenek moyang bahwa Tuhan akan mau sayang pada orang kalau dorang jadi sadar, dorang bertobat dan dorang kembali jadi orang-orang yang setia pada Tuhan. Nehemia melakukan itu dalam doa dan puasa. Dan lama dia lakukan itu. Setiap hari sampai dia mendapatkan jawaban dari Tuhan terhadap doa dan permohonan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Nehemia betul-betul jadi sosok yang inspiratif. Jadi sosok yang boleh orang contoh dan teladani. Pertama, dia integritas. Yang kedua, dia solidaritas yang tinggi kepada dia saudara-saudara dan orang-orang yang menderita. Dan yang ketiga, tetapi yang paling penting adalah karena dia selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan orang lain, atau dia tidak mengandalkan dia diri sendiri, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya orang tahu, saudara-saudara, di pasal 2 nanti kalau orang baca, Tuhan jawab tuh Nehemia doa dan puasa, dia permohonan,
dan dia bebaskan, Tuhan bebaskan bangsa Tuhan tolong itu orang-orang Yehuda, dan dia bantu dorang lewat tangan Nehemia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengajak mari torang melihat kepada Yesus, Pak Tuhan Yesus. Saudara, kalau torang perhatikan dan torang bisa dapati di dalam Alkitab, inti ajaran Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 mulai dari ayat 34 sampai 40 tentang inti ajaran Yesus, maka di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih yang berdimensi vertikal, yaitu kepada Tuhan, dan berdimensi horizontal, yaitu kepada sesama. Saudara, kalau pengajaran dan perintah Tuhan Yesus ini torang hayati, kong torang baking baik-baik, torang sungguh-sungguh lakukan dalam torang pe kehidupan, maka kemana-mana torang akan diterima, kemana-mana torang akan dihargai, kemana-mana torang akan dipercaya, karena integritas torang pe diri dan hidup ini luar biasa. Karena sekali lagi itu terjadi karena torang menghayati dan sungguh-sungguh melakukan Tuhan Yesus pe pengajaran. Kalau itu sekali lagi torang hayati dan lakukan, maka Nehemia masa kini akan terus hadir, akan terus lahir. Kalau torang jadi Nehemia masa kini, maka torang akan memiliki ruang dan kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan pe ajaran yang lain, yaitu menjadi garam dan terang. Torang hadir di mana-mana, membawa perubahan, menghadirkan sesuatu perubahan di lingkungan di mana yang kita hadir dan berada menjadi lebih baik. Karena torang menularkan itu sikap dan perilaku yang baik. Di mana-mana torang jadi teladan. Orang akan meneladani torang karena torang pe sikap dan perilaku yang baik itu. Dan akhirnya dengan torang pe cara hidup seperti itu, maka torang ini akan menjadi, melalui torang pe hidup ini, torang menjadi kemuliaan for Tuhan, dan melalui torang pe hidup ini, torang jadi berkat untuk banyak orang. Mari Jo, torang jadi Nehemia masa kini, supaya sekali lagi dimanapun torang pergi dan berada, torang dan terhadap sesama, bahkan torang bersama seluruh ciptaan, torang akan jadi berkat, dan melalui torang hidup, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terpuji nama Dia. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau terus menyelenggarakan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu pula kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami boleh terus menikmati semuanya itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau beri kesempatan bagi kami untuk boleh mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Kami semua diingatkan untuk boleh menyatakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi sesama, seperti yang sudah dilakukan oleh Nehemia, dan tentu saja terutama yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang menjadi amanat firman Tuhan ini benar-benar kami wujud nyatakan, supaya kami benar-benar menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami hidup di negara Indonesia, yang pada beberapa hari yang akan datang kami akan merayakan sebagai satu bangsa kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai bangsa kami selama 75 tahun. Walaupun saat ini sebagai bangsa kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19 dan segala akibat buruk yang ditimbulkannya, namun kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan
akan terus dinyatakan bagi bangsa kami. Tuhan akan memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan dalam situasi yang sesulit apapun, termasuk sesulit ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, oleh karena itu juga kami mau berdoa, segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpin bangsa dan negara kami, semua pihak yang berjuang dan berusaha keras untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini, tapi juga untuk memperbaiki segala permasalahan yang telah ditimbulkannya. Tuhan berkati. Biarlah di waktu-waktu yang akan datang, menurut waktu Tuhan, kami dapat melewati semua persoalan ini. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, Tuhan berkati gerejamu, secara khusus gereja Masih Injili di Bola Mongondo yang pada sebentar lagi akan melaksanakan periodisasi pelayan khusus dan pengurus persekutuan BIPRA untuk periode 2020-2025. Tuhan berkati segala proses yang sedang berjalan, semuanya boleh berjalan dengan segala baik dan menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan di periode baru yang sungguh-sungguh dan memberi diri untuk melayani Tuhan dengan setia. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sedang bergumul dengan aneka rupa pergumulan mereka. Biarlah Tuhan akan selalu mereka jadikan andalan seperti Nehemia untuk menolong mereka. Karena di dalam Tuhan kami yakin tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya akan kuasa dan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya akan janji-janji-Mu, termasuk janji penyertaan dan pemeliharaanmu bagi kami. Oleh karena itu kami mau meletakkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, program Baku Kasih Kuat Iman untuk edisi kali ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati.